Pertengahan pekan ini, mantan Capres Ganjar Pranowo memastikan dirinya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Keputusan tersebut diambil Ganjar dengan dalih ingin mengambil peran sebagai penyeimbang pemerintah. Belakangan, keputusan Ganjar tersebut ternyata bukan sikap resmi PDI Perjuangan. Sikap PDI Perjuangan baru akan diputuskan usai Rakernas pada akhir Mei nanti. Hingga saat ini tersisa dua partai, yakni PDI Perjuangan dan PKS, yang belum ditemui Prabowo pasca penetapan sebagai presiden terpilih. Terkait kerjasama, yang terbaru Prabowo meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama agar menjadi penonton yang baik. Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan fokus bekerja untuk membangun Indonesia. Sekarang, bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres dengan 58,82% suara. Saat ini keduanya terus membuka pintu rekonsiliasi politik dengan berbagai pihak termasuk rival saat Pilpres 2024. Tim Liputan, BTV. Untuk membahas pesan pidato Prabowo mengenai pihak yang tidak mau diajak kerjasama, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arya Budi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, siapa yang dimaksud Prabowo ini pihak yang tidak mau kerjasama ini siapa sebenarnya? Ya, itu adalah pernyataan yang normatif, ya. Pernyataan yang tidak tertuju pada siapapun, sifatnya saling mengingatkan bahwa memang Pak Prabowo itu kan sekarang bicara sebagai statesman, ya, bukan sebagai hanya sebagai ketua Partai Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju, ya, tapi sebagai negarawan, ya, kita semua harus bekerja sama, ya. Bekerja sama itu kan tidak harus masuk ke dalam pemerintahan, ya. Bekerja sama itu artinya baik ya, yang di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, semuanya melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kayak kata Pak Prabowo itu kan kalau kita kutip redaksinya, Indonesia sudah tidak terbendung. Artinya kan kita semua, bukan Partai Gerindra, bukan Koalisi Indonesia Maju, kita semua sudah tidak terbendung. Sepanjang, ya, elit-elitnya semua kompak, kita semua kompak melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi ini tidak mengacu kepada siapapun dan juga bukan bermaksud bahwa harus berada dalam pemerintahan semua, tidak. Lalu teman-teman kemarin banyak menanyakan apa yang dimaksud mengganggu, ya. Nah, kita kaitkan lagi dengan teks dan konteks yang disampaikan Pak Prabowo. Kita ingin bekerja, kita ingin mengamankan kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara. Kita ingin menghilangkan kelaparan, tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan. Nah, itulah yang disampaikan Pak Prabowo. Siapapun yang ingin mengganggu, ya, target-target kerja bersama sebagai bangsa tersebut, ya, ya kita tidak ingin terjadi, ya, jangan sampai ada yang mengganggu.
Nah ini saya sendiri sudah ikut Pak Prabowo ya, ikut Partai Gerindra sejak tahun 2009. Pernyataan seperti ini sering sekali disampaikan Pak Prabowo, baik dalam forum-forum internal, ya, dalam taklimat beliau, ataupun forum-forum eksternal dalam kampanye-kampanye di 3 pemilu terakhir. Intinya ini adalah semacam memotivasi, ya, ayo kita semua kuatkan barisan, kita harus bersatu, semua bekerja sama untuk bangsa dan negara kita. Kurang lebih begini, hal seperti ini kan dulu kita sering lakukan. Tenang sekali jawabannya Bang Habib ini. Ya. Tapi saya mau ke Bang Arya Budi. Bang Arya, menurut Bang Arya sendiri, benarkah ini arti dari kata Prabowo bahwa yang tidak mau bekerja sama ini, jangan mengganggu ini memang untuk semuanya yang ternyata bisa bekerja sama, atau menurut Anda ada punya pandangan berbeda? Ya, saya pikir pertama kita perlu membaca Pak Prabowo sebagai sebuah pemimpin, ya, terlepas dari sebagai presiden terpilih. Nah, untuk membaca Pak Prabowo sebagai pemimpin politik, kita perlu merefleksikan kembali sekitar 10-20 tahun terakhir Pak Prabowo bicara di depan publik. Nah, hasil evaluasi saya sebenarnya Pak Prabowo cenderung spontan di banyak kesempatan. Jadi beberapa hal biasanya apa yang dipikirkan itu kemudian sebagian itu langsung diucapkan, ya, meskipun beberapa kemudian diterjemahkan kembali. Itu satu hal. Nah, artinya jika kita berangkat dari argumen itu, apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya itu yang sedang beliau pikirkan saat ini. Jadi untuk berusaha konsolidasi siapapun partai politik ataupun elit maupun elemen politik yang berada di luar koalisi ataupun per hari ini belum bergabung. Nah, saya pikir itu pesan yang ingin disampaikan. Tapi di satu sisi kita juga perlu membaca karakteristik dari Prabowo Subianto ya sebagai pemimpin politik. Itu adalah cenderung berusaha mungkin usuh untuk menekan banyak mungkin elemen politik yang di luar ya tadi disebut. Baik, saya ke Bang Habib lagi. Bang Habib, artinya berarti oposisi yang mengkritik pemerintahan yang akan datang pun ini dianggap kerjasama berarti oleh Prabowo menurut Anda? Ya, memang seperti itu ya. Satu, yang namanya, kita nggak menyebutnya oposisi ya. Yang namanya pihak di luar pemerintahan itu adalah keniscayaan dalam demokrasi. Pak Prabowo itu kan sudah, mungkin kalau sejak 2008, hampir 20 tahun ya, ada di komunitas politik yang paham banget, paham sekali arti demokrasi. Karena dia bisa membesarkan partai di partai politik ya di dalam sistem yang demokratis ya. Jadi paham sekali yang namanya oposisi, bukan oposisi, yang namanya pihak di luar pemerintahan itu adalah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Karena ya koalisi apapun juga harus dibangun dengan kesukarelaan dan kesetaraan. Begitu juga kritikan, saran, masukan, perbedaan pendapat itu kami selama ini tidak pernah dikategorikan sebagai gangguan, karena kami juga sangat terbiasa menerima kritikan, menerima saran, menerima perbedaan pendapat. Nah, yang dimaksud Pak Prabowo tentu bukan itu semua ya. Tadi yang dikatakan apakah kerjasama lalu diartikan sesempit itu bekerjasama dalam pemerintahan, tentu tidak. Apakah mengganggu diartikan sebagai penyampaian kritik? Tentu juga tidak, karena ya ini kalau kita menganalisa ujaran ya seseorang, kita kan harus cek ya pernyataan orang tersebut selama beberapa tahun belakang, mungkin berapa puluh tahun bahkan bisa kita cek. Selalu yang disampaikan Pak Prabowo tidak sesempit yang banyak ditafsirkan orang saat ini. Itu adalah pernyataan yang sangat luas ya, yang normatif ya, dan tidak tendensius. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, tanggapannya mengenai ternyata kerjasama dalam arti Prabowo ini cukup luas sekali. Dan mungkin saja adakah juga tawaran kerjasama mungkin yang dilontarkan Prabowo kepada PDIP sejauh ini, Bang Ciko?
Jadi tadi yang disampaikan oleh Bung Habib sebenarnya itu hal yang baik gitu. Permasalahannya kan Pak Prabowo ini hanya menyampaikan sepenggal, dan di tengah-tengah masyarakat kita yang sekarang sedang merasa ada kemunduran dalam demokrasi, ada semacam di dalam beberapa kejadian akhir-akhir ini termasuk dalam pemilu. Nah, saya rasa kurang bijak bila Pak Prabowo tidak menyampaikan seelaboratif Bung Habib tadi. Nah, yang Bung Habib sampaikan itu yang ideal. Dan memang kalau kita bicara kerjasama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan negara dalam sistem yang demokratis, kerjasama itu tidak selamanya harus artinya berada dalam satu koalisi. Saya setuju soal itu. Tapi kembali lagi, memang ini kan dalam masa yang transisi lah ya. Anggap saja Pak Prabowo akan dilantik pada bulan Oktober gitu. Nah, saya rasa ada hal-hal yang memang masyarakat menunggu. Perkataan-perkataan seperti itu pasti akan ditafsirkan sesuai dengan apa yang diserap oleh masyarakat gitu. Jadi jangan terlalu defensif terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain menafsirkan kata-kata itu. Tetapi kembali lagi, apa yang disampaikan Bu Habib itu benar. Artinya memang Gerindra mengetahui betul bahwa apa yang disebut dalam sistem demokrasi ini, ya kan, hal-hal yang sifatnya tidak harus selalu berkoalisi dalam satu tubuh di pemerintahan, tapi juga di luar pemerintahan. Nah, terkait dengan kerjasama, apakah PDI Perjuangan sudah ada pembicaraan dengan Partai Gerindra atau Pak Prabowo Subianto, saya kurang mengetahui secara detail hal-hal yang sifatnya formil. Pastinya di luar hal yang formil, pasti ada pembicaraan-pembicaraan di antara para tokoh yang di kedua partai, elit-elit yang tentunya sering bertemu di parlemen atau di tempat-tempat lain. Tapi sampai hari ini memang PDI Perjuangan sendiri belum menentukan sikap untuk ke depan, dan kemungkinan besar akan ditentukan pada masyarakat. Berarti artinya pernyataan Mas Ganjar pada saat pembubaran TPN ini adalah sikap pribadi, bukan sikap dari Partai Gerindra untuk tidak bergabung di Prabowo Subianto? PDI. Ya, memang apa yang disampaikan Mas Ganjar itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Tapi kemudian tentunya memang kalau kita mau jujur, itulah suasana kebatinan yang dirasakan mayoritas kader, mayoritas simpatisan, mayoritas pengurus dari tingkatan terbawah sampai elit di PDI Perjuangan. Namun tentu pada akhirnya PDI Perjuangan sebagai partai yang tertib, disiplin, dan patuh pada keputusan-keputusan tertinggi partai akan menunggu sikap resmi dari partai, dan setelah itu pasti semuanya akan solid untuk menuju. Baik, saya kembali ke Bang Habib. Bang Habib, saat ini lawan-lawan Prabowo pada saat Pilpres kemarin ada Anies dan juga Ganjar yang menyatakan secara individu mereka tidak akan masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini kalau Anda sendiri menanggapinya, apakah ini kedua tokoh nasional ini akan menjadi penonton saja di pinggir jalan seperti tadi kata Prabowo, atau mungkin akan tadi memberikan kritik sebagai oposisi, dan gangguan seperti apa, indikator mengganggu itu seperti apa menurut Anda sendiri dan juga Prabowo? Ya, saya sampaikan lagi. Pertama bahwa satu sisi ya kami menjelaskan apa yang memang kami pahami dari pernyataan Pak Prabowo ya. Tapi memang nggak mungkin juga Pak Prabowo menyampaikan ya pidato terlalu panjang ya. Lalu kita bisa, karena alasan itu kita bisa sewenang-wenang mentafsirkan pernyataan beliau. Itulah guna kami sebagai para juru bicara ya. Kami menyampaikan penjelasan-penjelasan terkait apa yang beliau sampaikan. Ya. Kedua, soal sikap Pak Ganjar ataupun Pak Anies Baswedan ingin di luar pemerintahan. Tentu kita harus menghormati sikap tersebut. Dua tokoh tersebut adalah negarawan, sebagaimana sering disampaikan Pak Prabowo beberapa kali ya, bahwa memang mungkin ada perbedaan pandangan dalam beberapa hal, tapi dalam konteks kenegarawanan, beliau memuji juga kok Pak Ganjar maupun Pak Anies sama-sama merah putih hatinya. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya. Sehingga kalau toh nanti ada kritikan, ada masukan, ada saran, ada pernyataan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, ya tentu kami akan berterima kasih terhadap masukan-masukan tersebut, ya. Lalu kami analisa ya untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi ke depan. Baik, saya ke Bang Arya Budi. Bang Arya melihat hal ini ternyata untuk jawaban-jawaban dari para politisi ini
cukup damai artinya demokrasi kita. Nah, apakah artinya memang ke depannya tidak ada gangguan menurut Anda dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Karena ternyata Bang Habib sendiri menyatakan bahwa kritik ini pun adalah bagian dari kerjasama untuk membangun Indonesia. Ya, jadi demokrasi tidak disebut demokrasi jika elemen di luar pemerintahan itu ditempatkan secara pasif sebagai penonton. Ya, itu semua clear. Nanti Bang Habibur Rahman itu sudah menjelaskan maksud dari diksi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, saya di awal tadi sudah menyampaikan karakteristik dari Pak Prabowo sebagai political leader itu di banyak kesempatan itu tanpa teks ya, sebagian memang keluar begitu saja. Sehingga memang beberapa elit partai seperti Bang Habibur Rahman yang kemudian bisa menjelaskan. Tentu kita menyambut baik dari terjemahan maupun maksud yang sebenarnya dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun demokrasi itu pemerintah selalu membutuhkan mitra untuk memvalidasi apakah kebijakannya itu sesuai. Apakah seluruh rakyat Indonesia misalnya membutuhkan atau memprioritaskan makan gratis misalnya. Apakah seluruh populasi pemilih itu mempunyai preferensi yang sama, sehingga misalnya muncul yang disebut dengan asymmetric policy atau kebijakan asimetris. Ya, air di satu daerah sangat dibutuhkan, tapi belum tentu di daerah lain air tidak dibutuhkan atau bisa menjadi musibah misalnya, sehingga treatment kebijakan itu bersifat beda-beda. Nah, untuk memvalidasi kebijakan pemerintah nanti di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran itu selalu membutuhkan mitra untuk memvalidasi kebijakan itu. Nah, sehingga misalnya jika partainya Bang Ciko berakhir pada keputusan untuk tetap di luar pemerintah, tentu tidak mungkin hanya memposisikan diri sebagai penonton. Justru fungsinya untuk meskipun kita presidensial dan tidak ada redaksi oposisi ya, saya setuju, tetapi fungsinya itu adalah oposisi di dalam kebijakan. Ya, dalam sejarah demokrasi elektoral kita sejak pemilu presiden dipilih secara langsung sejak 2004, ya bahkan di dalam koalisi itu beroposisi pun pernah dan beberapa kali terjadi ya sejak era SBY ya, terpilih 2004 waktu itu ada Partai Golkar, PKS beberapa kali berseberangan. Nah, sehingga itu saya pikir yang harus kita luruskan, jelaskan ke publik bahwa ya publik dan elemen politik apapun itu di parlemen maupun ekstra parlementer itu fungsinya adalah partisipatoris, bukan sebagai spektator ya, penonton di dalam gelanggang, tetapi dia juga adalah peserta di dalam gelanggang pemerintahan. Baik, Bang Ciko, saat ini Nasdem dan PKB sudah memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto, dan Nasdem, Surya Paloh juga sudah bertemu dengan Prabowo dan juga Jokowi. Namun hingga saat ini Prabowo masih belum bertemu dengan Megawati. Apakah memang tidak akan masuk ke dalam koalisi? Artinya apakah PDI Perjuangan akan tetap berada di oposisi meskipun nanti hasilnya akan disampaikan di Rakernas akhir Mei mendatang, Bang Ciko? Bang Ciko, mohon maaf, audionya masih termute. Saya tidak ingin menerka-nerka karena memang akan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui di internal kami. Berarti kan saya tadi sudah sampaikan terkait dengan suasana kebatinan. Terkait belum bertemunya antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto, saya rasa it's only a matter of time. Itu hanya masalah waktu. Tapi memang di PDI Perjuangan sekarang banyak fokus-fokus kami yang memang tertuju kepada hal-hal yang menurut kami lebih urgent, seperti apa yang sedang kami lakukan gugatan di PT UN, persiapan Rakernas, dan juga persiapan untuk menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia. Jadi mungkin belum ketemu waktu saja, tetapi saya rasa teman-teman kita, teman-teman saya, teman-teman Bung Habib juga sudah sering bertemu untuk membahas ini, pertemuan di mana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, tetapi prinsipnya itu tidak akan menjadi masalah. Tapi terkait dengan sikap politik, apakah berada di dalam maupun di luar pemerintahan, itu saya sampaikan. Kita bicara soal suasana kebatinan, memang mungkin terwakili oleh apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Tapi kembali lagi, sikap politik resmi kami tetap akan ditentukan pada Rakernas, insya Allah, dan pada ujungnya tentunya keputusan terakhir akan berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Baik, Bang Habib, rencananya apakah
Pak Prabowo akan bertemu dengan Megawati untuk mungkin bersilaturahmi secara politik atau mungkin untuk membujuk masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju atau seperti apakah? Bukan sekedar membujuk ya, kami bahkan secara terbuka menginginkan sebanyak mungkin elemen-elemen di luar yang belum tergabung dalam koalisi Indonesia Maju untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan ini. Itu secara terbuka disampaikan. Ya. Jadi apalagi Ibu Megawati PDI Perjuangan yang memiliki hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Saya juga kan kalau di partai saya ini kan istilahnya eselon 3 ya, nggak ngerti juga updating yang paling baru. Tapi yang kasat mata saya lihat komunikasi antar para petinggi-petinggi kami bagus sekali. Ya. Baik, saya ke Mas Arya Budi. Mas Arya Budi, Anda melihatnya apakah sebaiknya Prabowo membiarkan saja PDI Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang atau mungkin harus dirangkul? Ya, kalau dalam perspektif ya, kalau pertanyaannya sebaiknya yang mana? Kalau dalam perspektif Pak Prabowo tentu merangkul sebanyak mungkin teman ya, karena itu akan memaksimalkan seluruh kehendak politik baik yang diterjemahkan dalam visi misi maupun keputusan politik, problem solving nanti, apalagi ada geopolitik macam-macam yang akan dihadapi 5 tahun ke depan. Itu dalam perspektif Pak Prabowo, apalagi retorik itu sudah disampaikan sejak di hari yang sama waktu itu versi quick count ya sudah muncul, kemudian ada muncul diksi itu di dalam pidato. Nah, itu dari perspektif Pak Prabowo. Tapi dalam perspektif kenegaraan ya atau konsolidasi demokrasi tentu akan lebih bagus jika ada elemen parlementer yang diwakili oleh partai politik di DPR RI di Sumatera yang berada di luar pemerintahan. Ya, karena monolitik dari perspektif tunggal terhadap sebuah kebijakan itu dalam beberapa kasus itu juga memerlukan mitra untuk memvalidasi. Jika seluruh orang mempunyai pandangan yang sama terhadap cara menyelesaikan persoalan, nah itu bisa jadi tidak sehat. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan ada istilah yang disebut dengan asymmetric policy, kebijakan yang basisnya asimetris. Jika solusi itu bersifat tunggal terhadap archipelagic country seperti Indonesia, negara kepulauan dengan diversifikasi bukan hanya manusianya, tetapi alam dan kebutuhan hidupnya yang berbeda-beda, tentu kita juga membutuhkan basis kebijakan yang asimetris. Nah, itu hanya bisa dicapai jika pemerintah juga mampu mendengarkan dan bermitra dengan elemen politik di luar pemerintah, entah itu partai politik di Senayan maupun elemen masyarakat sipil. Itu satu hal. Hal kedua, kita juga perlu membaca sekali lagi Pak Prabowo sebagai negarawan ya, meskipun basisnya militer, Pak Prabowo juga saya pikir bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang demokrat, yaitu seorang pemimpin yang demokratis, yang menempatkan publik ataupun elemen politik bukan sebagai penonton, juga melibatkan mereka di dalam proses kebijakan publik. Nah, itu saya pikir penting juga dalam perspektif Pak Prabowo. Jadi merangkul semua itu satu sisi bagus dalam konsolidasi politik, tetapi dalam konsolidasi demokrasi saya pikir mitra untuk berada di dalam dan di luar pemerintahan itu adalah sebuah keputusan. Baik, kita akan nantikan seperti apa pengaplikasiannya. Tidak mau kerjasama jangan ganggu dari Prabowo ini ke pemerintahan 5 tahun ke depan. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan juga pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arya Budi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Bapak-Bapak.